Raden Mas Said adalah putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya pada tanggal 8 April tahun 1725 Masehi di Kartasura. Dia juga dikenal Pangeran Sambernyawa. Dia adalah pendiri Puro Mangkunegaran, yang akan menjadi lokasi pernikahan putra bungsu Presiden RI, Joko Widodo, Kaesang Pangarep Erina Gudono. Raden Mas Said diakui sebagai Pangeran Merdeka dan berhak memiliki wilayah otonom berstatus kadipaten yang statusnya di bawah Kasultanan dan Kasunanan. Sehingga penguasa kadipaten tidak berhak menyandang gelar Sultan atau Sunan, setelah perjanjian Salatiga antara RM Said dengan PB3 yang membagi wilayah kerajaan Mataram untuk kali kedua setelah perjanjian Giyanti 2 tahun sebelumnya. Perjanjian Salatiga ini menandai berdirinya Mangkunegaran. RM Said pun mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya KGPAA, dan memilih gelar menggunakan nama ayahnya dan bergelar KGPAA Mangkunegara I. Kadipaten Mangkunegaran pun diberi wilayah yang luasnya hampir setengah dari wilayah Kasunanan Surakarta yang mencakup bagian utara kota Surakarta, yakni Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngawen, serta Semin di Gunung Kidul, Yogyakarta. Keberhasilan Raden Mas Said mendapatkan pengakuan dan wilayah kekuasaan pun tidak mudah, dia bahkan dicap sebagai pemberontak oleh VOC bersama sekutunya. Saat Raden Mas Said berusia 2 tahun, dia harus kehilangan ayahandanya karena dibuang oleh Belanda ke tanah Kap Ceylon, atau Sri Lanka. Hal itu karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Patih Danurejo. Akibatnya, Raden Mas Said mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya seorang bangsawan keraton. Raden Mas Said menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalam lainnya, sehingga mengerti betul bagaimana kehidupan kawula alit. Dari situ, Raden Mas Said menjadi seorang yang mempunyai sifat peduli terhadap sesama dan kebersamaan yang tinggi karena kedekatannya dengan abdi dalam yang merupakan rakyat kecil biasa. Pada suatu saat terjadi peristiwa yang membuat Raden Mas Said resah, karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Pakubuwono II, yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai Gandek Anom, Manteri Anom, atau sejajar dengan abdi dalam Manteri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan, Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana. Melihat hal ini, Raden Mas Said ingin mengadukan ketidakadilan kepada sang raja, akan tetapi pada saat di keraton oleh Sang Patih Kartasura ditanggapi dingin. Dan dengan tidak berkata apa-apa Sang Patih memberikan sekantong emas kepada Raden Mas Said. Perilaku Sang Patih ini membuat Raden Mas Said malu dan sangat marah, karena beliau ingin menuntut keadilan bukan untuk mengemis. Raden Mas Said bersama pamannya Ki Wiradiwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama, mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Raden Mas Said bersama pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk kembali menyusun kekuatan. Raden Mas Said bersama para pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan dan mendirikan sebuah pemerintahan biarpun masih sangat sederhana. Dia pun membangun pasukan untuk melawan pasukan VOC dan pemerintahan Mataram yang kala itu bersekutu dengan VOC. RM Said memulai perjuangannya pada 1740 saat berusia 14 tahun. Musuhnya saat itu adalah Pakubuwana II dan tentara VOC. Pada 1746, RM Said bergabung dengan pamannya, Mangkubumi, untuk melawan Keraton Surakarta dan VOC. Mangkubumi yang merupakan pemimpin senior berperan sebagai panglima besarnya. Sementara, RM Said menjadi pemimpin militernya yang berbakat dan berpengalaman, pengikut yang loyal dan banyak dikagumi. Dua kekuatan ini menjadikan mereka sangat kuat, bahkan dinilai sebagai kekuatan paling besar dan berbahaya yang pernah dihadapi tentara VOC di Jawa. Bahkan, beberapa kali pihak VOC mengajak berunding keduanya, namun hal itu mereka tolak. Namun, pada tahun 1752 sampai tahun 1753 RM Said dan Mangkubumi mengalami perpecahan, bahkan berperang satu sama lain. Hal ini tentu menguntungkan pihak VOC. Hingga akhirnya, pada tanggal 13 Februari tahun 1755 diadakan perjanjian Giyanti, di mana VOC menyetujui permintaan Mangkubumi untuk membagi Mataram menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana III dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. RM Said pun ditinggalkan tanpa memiliki sekutu. Merasa haknya belum terpenuhi, ia pun semakin gencar melakukan perlawanan terhadap Pakubuwana III, Hamengkubuwono I,
dan VOC. Namun RM Said terus melakukan perlawanan hingga VOC dan sekutunya kewalahan. Diceritakan, RM Said memimpin pasukan melawan 3 kekuatan sekaligus, VOC, Pakubuwana III, dan Hamengkubuwono I pun mendapat julukan Pangeran Sambernyawa karena dalam setiap peperangan selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Semboyannya yang paling dikenal adalah Tiji Tibe, kependekan dari Mati Siji, Mati Kabeh yang artinya gugur satu, gugur semua dan Mukti Siji, Mukti Kabeh yang artinya sejahtera satu, sejahtera semua. Pemberontakan itu pun berakhir pada tanggal 17 Maret tahun 1757 dengan perjanjian Salatiga antara RM Said dengan PB3 yang membagi wilayah kerajaan Mataram untuk kali kedua setelah perjanjian Giyanti 2 tahun sebelumnya. Perjanjian Salatiga ini menandai berdirinya Mangkunegaran. RM Said atau Mangkunegarai pun kemudian menjalani situasi yang baru, kehidupan damai di sebuah istana, Pura Mangkunegaran, yang pada awalnya terasa asing baginya. Mangkunegarai wafat pada usia 70 tahun di kediamannya di Surakarta, pada tanggal 28 Desember tahun 1795. Dia dimakamkan di Astana Mangadek, Matesi, Karanganyar. Pada 1983, Mangkunegarai ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra.